Kucing kecilku, hari ini kamu cantik banget. Aku benar-benar terpesona sama kamu. Kamu benar-benar bikin aku terpesona. Kalau begitu, nanti aja. Agen Lihi, tugas selesai. Wah, Sen, selamat jalan. Kalian bertiga lawan satu orang buta. Gak layak disebut laki-laki. Mau cari masalah. Kamu gak apa-apa kan? Aku takut. Mungkin bakal sakit tahannya. Kamu terluka. Pasti sakit banget ya. Gak apa-apa, sudah biasa. Makasih udah nyelamatin aku. Namaku Shen Yanzheng. Shen Yanzheng. Shawl ini cuma satu. Kalau kamu pakai, kamu jadi milikku. Ingin banget. Aduh, kayaknya masih demam. Sudahlah, lagi keadaan khusus. Gak ada pilihan. Kamu yang sedang dengar ini. Ya, Oh, aku cuma takut kamu bakal salah. Aku akan bertanggung jawab untukmu. Kamu gak perlu begitu. Kamu punya situasi khusus kan? Kalau yang mau itu aku sendiri. Bagaimana jadinya? Kamu lihat orangnya nggak? Kayaknya lari ke sana. Kejarnya. Kalau nyusul, aku tarik perhatian mereka. Bahaya. Jangan pergi. Shen Yuanchen, tenang aja. Gak apa-apa. Selamat pergi. Tunggu aku di sini sebentar ya. Nanti aku akan segera kembali. Setelah selesai urusannya. Bahaya. Jangan pergi. Orangnya di sana. Jauh, jangan kabur. Bayar utangmu. Shen Yanzheng, si orang paling kaya di Yinzhang. Kok dia di sini? Hati-hati. Kamu sudah kembali. Linky, kamu udah ganggu rencana grup B buat bunuh Shen Yanzheng. Maaf, Kapten. Aku nggak tahu itu orangmu. Katakan, orangnya sembunyi di mana? Aku mau keluar dari organisasi. Kamu masih ingat nggak? Keluar dari organisasi itu harus bayar harga apa? aku tahu. Oh, masih ingat ya? Kamu gimana? Terluka nggak? Sepertinya dia salah kira aku orang lain. Masih keras kepala aja. Nggak nyangka, lagi ngumpet dari utang malah dapat rezeki begini. Aku nggak apa-apa, cuma kaki aja yang sedikit cedera. Oke, kalau kamu memang segitu ngototnya. Ilmu bela dirimu itu, dan juga kakimu. Tinggal di sini aja. Ikut aku ke keluarga Shen. Aku bakal tepati janji semalam. Oh, kalau bisa dapetin Shen Yanzheng si orang kaya, utang itu beres sudah. Uratnya diputus semua. Agen nomor 1 Yuncheng berubah jadi orang paling gak berguna di Yuncheng. Tugas terakhir, pakai identitas Ye Ning, nikahi Shen Yancheng, dapatkan rahasia grup Shen. Kamu keluar organisasi. Shen Yancheng juga bisa selamat.
Shen Yancheng, setelah banyak perjuangan, akhirnya kita bisa bertemu lagi. Nona Ye, mulai sekarang kamu tinggal di sini. Lihat, gaun pengantin pun sudah disiapkan. Shen nanti lihat pakaian ini, pasti senang. Benar. Ya, soalnya kamu tunangannya Shen. Oke, terima kasih. Shen Yancheng, apa kamu menantikan pertemuan kita? Hah? Hello, Shen, tunangan Anda sudah menunggu di dalam. Cuma pasangan perjodohan, apa pantas? Caca. Ingat baik-baik, bagaimanapun juga, Zhao Caca adalah nyonya utama keluarga Shen. baik. Kak Caca, tenang saja. Semuanya sudah diatur. Shen Yangcheng, akhirnya kita bisa bertemu lagi. Yancheng, matamu sudah sembuh total. Aku jadi tenang, walaupun nanti aku nggak di sampingmu. Tenang, Caca. Yening cuma pasangan perjodohan dan Ekuator. Penyelamatku, seumur hidupku, aku cuma mau jaga kamu. Gaun pengantin udah siap buat kamu. Beneran, makasih Yancheng. Shen Yancheng, Perempuan ini berani banget pakai gaun pengantin Caca. Shen Yancheng. Dia masuk perangkap, pakai gaun pengantin ini. Ini sup ayam yang aku masak buat kamu. Yening, ya, siapa yang izinin kamu pakai gaun ini? Gaun ini bukannya kamu kasih ke aku. Ini gaun yang aku siapin buat Caca. Kamu nggak pantas. Tidak apa-apa. Yancheng, Nona Ye kan tunanganmu. Dia pakai gaun pengantinmu buat aku nggak masalah. Asalkan aku bisa terus di sampingmu. Aku nggak peduli apapun. Aku peduli, jangan biarin siapapun ambil barang. Apalagi perempuan kayak gini. Cewek kayak gini. Shen Yancheng, kamu lupa ya dulu? Lupa apa? Aku ingat wanita yang akan kunikahi Zhao Caca. Nikahi. Zhao Caca? Aku apa? Yening, sejak kamu mendekati keluarga Shen, kamu seharusnya sudah tahu hari ini akan datang. Kenapa pura-pura setia? Shen Yancheng, dasar brengsek. Brengsek. Biar aku tunjukkan. Apa itu brengsek sebenarnya? Xian, tarik gaun pengantin itu dari dia. Baik. Kamu ngapain? Sini. Ayo ke sini. Lepaskan. Itu. Lepaskan aku. Cabut. Lepaskan aku. Sini. Abut. Nona Ye, kalau mau bicara, mari duduk dulu, biar aku bantu berdiri. Aduh, Nona Ye, kok bisa ceroboh gitu sih? Ceroboh. Sengaja. Bukan aku. Aku tahu kamu gak suka hubungan aku sama Yancheng, tapi jangan nuduh aku. Keluar dari sini. Maaf, Monsieur. Aku mohon jangan usir aku. Aku benar-benar cinta Yancheng. Aku cuma mau tetap di sisinya. Jangan usir aku. Aku. Yening, kalau kamu bikin masalah lagi, keluar dari sini. Monsieur, aku tahu perjodohan ini memang keputusan orang tua. Tapi aku dan Yancheng saling mencintai. Aku harap, Monsieur, jangan ganggu kami. Shen Yancheng. Aku benar-benar salah menilai kamu. Dulu, Yancheng, kaki aku sakit. Apa? Nanti lama, kamu kambuh lagi. Shen Yancheng.
Tunggu di sini. Aku akan segera kembali. Aneh. Kenapa wanita ini terasa familiar? Yeonjeng, aku sakit. Chen Yanchen, kamu nanti pasti akan menyesal. Masih sakit nggak? Panggil dokter nggak? Kalau kamu di sini, nggak sakit lagi. Kamu juga cedera kaki ini demi menolong aku. Caca, aku akan selalu ingat kebaikanmu. Yancheng, demi kamu, semua ini layak kok. Bodoh, asal aku terus pura-pura sakit, kamu pasti tetap ingat jasaku. Shal ini cuma ada satu. Kalau kamu pakai, berarti kamu milikku. Bahaya. Jangan pergi. Tunggu di sini, sampai aku kembali. Ingat! Apa? Aku cuma ingat perempuan yang mau kunikahi itu jauh Caca. Shen Yanchen, dulu kamu bilang apa? Semuanya bohong ya, ke aku. Yancheng, makasih sudah urus aku. Kenapa nggak pakai sel yang kuberikan? Oh, maksudmu Shell itu ya? Udah kusimpan kok. Kenapa tiba-tiba tanya? Aneh. Sepertinya dia belum pernah pakai sel itu. Tidak apa-apa. Istirahat dulu. Kalau ada apa-apa, panggil aku. Untung saja. Hampir ketahuan barusan. Tidak bisa. Aku harus segera usir wanita bernama Yening itu. Supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Caca Ji, barang-barang yang kamu minta sebelumnya sudah siap. Lalu di mana? Ye Xiaoji, malam ini pipa air di kamarmu rusak. Mandi di kamar mandi Shenjong saja. Ini piyama yang disiapkan Shenjong untukmu. Terima kasih. Yancheng, kamu kasih aku piyama. Maksudnya mau minta maaf ke aku. Aneh. Kenapa wanita ini terasa begitu familiar? Chen Yancheng, setelah melewati banyak kesulitan, akhirnya aku bisa berdiri di depanmu. Kamu menantikan bertemu denganku? Nih, kamu sudah pulang ya? Aku baru saja selesai membersihkan rumah dengan teliti dan menyiapkan minuman hangat yang hangat di cangkir untukmu. Rasanya seperti sudah lama menunggu karena hari ini terasa sangat panjang dan sunyi tanpa kehadiranmu di sampingku. Apakah kamu sudah makan sesuatu di luar? Ataukah kamu ingin beristirahat terlebih dahulu di sofa yang nyaman sebelum kita bicara lebih lanjut tentang hari-harimu? Aku sangat senang melihatmu kembali. Karena rumah ini terasa lebih hangat dan lengkap dengan keberadaanmu yang membuat setiap sudutnya penuh dengan kebahagiaan. Shen Yancheng. Yening, kamu lagi godain aku ya? Tidak, Xiaoshan yang menyuruh aku mandi di sini. Datang, mandi, piyama, dan aromaterapi sudah disiapkan. Kamu benar-benar anggap aku bodoh ya? Lepaskan aku. Mau naik ke tempat tidurku? Oke, aku turuti keinginanmu.
Shen Yancheng, lepaskan aku. Pura-pura. Kamu bahkan sudah siapkan ini juga. Rasa strawberry, rasa semangka, atau kamu suka rasa keju? Ning, kayaknya kamu beneran lapar. Sudah cukup. Sekarang baru takut. Ku beritahu, meski kamu naik ke tempat tidurku, posisi Nyonya Shen tetap enggak untukku. Pergi. Kenapa? Dulu jelas, Yancheng. Caca, kalian ini. Nona, Ye, kamu berani goda Yancheng pakai cara licik begini? Masih pakai piyamaku juga. Memalukan. Momo, maksudmu apa? Kalau bukan karena kamu, Xiaoshan gak bakal bawa aku ke sini. Bukan, Pak Shen. Dia ngotot mandi di kamar Anda. Dia bilang. Bilang apa? Bilang. Setelah malam ini, dia bakal jadi Bu Shen yang sah. Kalian menjebak aku, perempuan jahat. Kalian menjebak aku, perempuan jahat. Kenapa kamu gak bisa percaya aku sih? Yaning, jangan main-main sama aku. Momo gak pernah ninggalin aku, bahkan di saat aku paling bahaya. Siapa? Ya, Aku tahu Aku gimana? Bukan juga? tandingin dirimu sama Momo. Kamu memang gak tahu apa-apa. Menurutku, kamu bahkan gak setanding sehelai rambutnya dia. Shen Yancheng, kamu penipu besar. Aku bodoh. Percaya kamu suka aku. Tunangan gak masalah. Yang penting, aku nyelamatin Shen Yancheng. Ya ada yang bisa ngalahin aku. Pak Shen, ada masalah. Nyonya tua udah gak bernapas. Apa? Dokter, bagaimana nenek saya? Sekarang aman, sesak napas karena makanan alergi. Minum obat, baik, lansia lumpuh dan tidak bisa mengurus diri, perlu perawatan lebih hati-hati. Baik, saya mengerti. Terima kasih, dokter. Memang begini cara merawat nyonya tua. Kok malah membiarkan dia kena sesuatu yang bikin alergi? Maaf Tuan Shen, ini semua salah saya. Karena Bibili cuti, saya kurang paham jadi salah. Maaf Tuan Shen, tolong maafkan saya. Kenapa nggak sekalian aja keracunan biar selesai? Tanpa nenek tua ini, tidak ada perjodohan ini. Tunggu, sekarang Bibili nggak ada. Bukankah nenek tua ini akhirnya bisa jatuh ke tanganku? Sudahlah, Yancheng, Xiaoxi juga nggak sengaja. Mulai sekarang biar aku saja yang urus nenek. Lihat, nenek juga senang kok. Baik, tapi kamu ngurus sendirian pasti capek. Sebaiknya aku carikan pembantu buat bantu kamu. Tidak perlu. Biar Nona Ye saja yang bantu aku. Nona Ye adalah calon menantu pilihan nenek. Nenek pasti senang kalau lihat dia. Perempuan ini lagi punya rencana apa sih? Yening, kesempatan langka nih. Aku mau singkirin kamu sama nenek tua ini sekaligus. Nenek, waktunya minum obat. Tenang aja, nggak panas. Cuma sekitar 90 derajat kok. Nenek tua, udah aku suapin sendiri juga gak mau minum. Kamu keterlaluan. berani-beraninya melotot ke aku. Sini, tak balas melototin kamu. Sini, tak kasih lihat siapa yang lebih kalah. Nenek tua, udah setua ini masih suka ikut campur urusan orang. Kalau bukan gara-gara kamu, aku sama Shen Yancheng udah nikah lama. Lain kali,
Baik-baik ya, soalnya hidup matimu sekarang tergantung aku. Nyonya, kalau kepanasan kedip sekali, kalau nggak mau makan kedip 2 kali, boleh? Ada apa? Obatnya nggak enak atau posisinya nggak nyaman? Ada apa? Tolong jangan nangis ya. Nih, kenapa ini terjadi? Saya benar-benar bingung dengan situasi yang sedang terjadi sekarang. Ada yang nyakitin kamu ya? Itu Jauh Caca. Nenek, waktunya minum obat lagi. Luka di badan nenek itu kamu yang bikin kan? Luka apa? Kamu ngomong apa sih? Akhir-akhir ini cuma kita berdua yang rawat nenek. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Yening, nggak nyangka kamu kayak gini. Pakai gaun pengantinku aja. Sekarang malah fitnah aku nyiksa nenek. Kok kamu bisa ngomong kayak gitu? Jadi benar salah itu tergantung kamu aja. Ya, soalnya Yeoncheng itu cinta sama aku, bukan kamu. Akulah nyonya rumah ini. Aku mau ngapain pun terserahku. Kamu ngapain? Yeoncheng, kaki. Yening, ngapain? Bukan aku. Kamu berani-beraninya nyakitin kakinya. Bukan aku. Nggak sentuh. Dia jatuh sendiri. Masih ngelay. Kalau Xiaoshan nggak panggil, kamu mau apa sama dia? Dia jatuh sendiri sengaja acting depanmu. Gino. Kaki Caca itu kalau hujan angin pasti sakit. Nggak mungkin dia sengaja jatuh buat nuduh kamu kan? Shan Yancheng, kamu peduli. Kakinya. Kakiku gimana? Kakiku juga sakit tiap hujan angin. Sampai berdiri susah. Pernah nggak kamu peduli? Kenapa kaki kamu pincang? Shan Yancheng, kamu peduli sama kakinya? Terus gimana dengan kakiku? Kaki aku sakit saat angin atau hujan. Parah sampai nggak bisa berdiri. Kamu pernah peduli aku? Kaki kamu pincang. Aku nggak peduli. Wanita jahat. Kayak kamu pantas pincang. Yening, meskipun kamu nggak suka aku, kamu nggak bisa marahin nenek. Dia tuh udah tua banget. Cat, apa maksudmu? Yancheng, lihat nih, nenek penuh luka. Semua gara-gara ini. Kamu perempuan jahat, kamu masih manusia. Bukan aku, enggak. Kamu masih ngeles aja. Kalau bukan kamu, maka Caca. Emangnya aku. Kenapa nggak mungkin dia? Aku cuma suruh kamu jaga nenek beberapa hari, tapi malah nenek jadi kayak gini. Aku pikir kamu udah muak hidup. Nenek jangan nangis. Nggak apa-apa. Kami semua di sini. Dia nggak berani ganggu kamu. Yancheng, di mata kamu aku cuma kayak gitu? Tidak. Kamu di mataku bahkan bukan manusia. Memikirkan menikah denganmu. Aku langsung merasa mual. Kalau menurutmu semua yang dikatakan Jauh Caca itu benar, biar dia suapin bubur itu ke nenek. Lihat nenek mau makan nggak? Kalau menurutmu semua yang dikatakan Jauh Caca itu benar, biar dia suapin bubur itu ke nenek. Lihat nenek mau makan nggak? Wanita jahat. Bisa-bisanya cari cara bodoh kayak gini buat membongkar aku. Jangan harap kamu pakai trik ini rusak hubungan aku dan Yancheng. Cara licikmu sudah bikin aku bosan sejak lama. Shen Yancheng, kamu segitu cintanya sama Jauh Caca. Tidak mau kasih aku kesempatan ya? Jio, keluar sekarang dan berlutut tanpa izin aku. Gak boleh bangun. Haji. Shen Yancheng, suatu saat nanti kamu pasti bakal menyesal. Nenek, sudah tidak apa-apa. Aku sudah usir dia keluar.
Nenek, kenapa? Yanjing, nenek pasti lelah. Kita biarkan beliau istirahat dulu. Tapi tidak apa-apa, Yanjing. Nenek harus istirahat sekarang. Shen Yanjing, ini salahku. Mungkin dari awal aku seharusnya tidak mencarimu. Dia sudah berlutut di sini berapa lama? Nona Ye sudah berlutut sehari semalam. Sepertinya sudah tidak kuat lagi. Apa sebaiknya kita berani seperti itu sama nenek? Pantas saja harus berlutut. Kali ini kamu melakukannya dengan baik. Kak Caca, tenang saja. Kalau butuh apa-apa, cari aku aja. Kita usir saja Yening yang gak tahu diri itu. Jangan masalah nenek. Nenek, kenapa, Nek? Tuan Shen, tadi aku melihat Zhao Caca memberikan sejumlah uang kepada Xiao Shan di area lobi kantor. Tepatnya ketika kita sedang menunggu lift ke lantai atas. Dan dia tampak cukup terburu-buru saat melakukan itu. Apa? Kamu yakin gak? Salah lihat? 100% benar. Nenek, apa waktu itu aku yang salah? Jadi Yening memang benar-benar difitnah oleh orang lain? Semua peristiwa yang terjadi ini ternyata benar-benar ulah Caca yang sengaja dibuat oleh Caca. Apa aku benar-benar salah paham tentang dia? Tenang. Shen Yanjing, dulu aku. Harusnya aku gak suka sama kamu. Deni. Untung nggak ada masalah besar. Saluran darah dan urat Yening pernah putus. Badannya sangat lemah. Tuan Shen harus ekstra hati-hati. Uratnya putus? Ya. Kamu anak orang kaya yang jarang kerja. Kok bisa uratmu pernah putus? Kok bisa gini? Apa ini? Kok rasanya familiar? Apa ini? Kok rasanya familiar? Yening, kamu sudah sadar? Jangan sentuh aku. Maaf Yening, aku gak nyangka Caca bakal jadi seperti ini soal nenek. Sekarang bilang maaf, ada gunanya. Hati mati bisa kembali. Kiss. Iya, X. Aku akui aku suka kamu. Kamu pasti merasa ini lucu ya? Kita cuma sebentar bareng. Aku udah suka kamu. Bukan begitu. Aku cuma... Tenang aja. Aku akan pindah dari keluarga Shen. Gak bakal ganggu kamu. Dan jauh Caca. Jangan! Pergi! Yening, aku akui. Aku memang suka Zhao Caca. Tapi sekarang dia makin bikin aku gak mengenali dirinya. Dan Ning, Kamu mau ngomong apa? Kamu mau bilang sebenarnya kamu ada rasa ke aku? Lepaskan. Kalian cowok memang begitu. Serakah, sudah punya, masih ngelirik yang lain. Tapi Shen Yanjing, aku bukan seperti itu. Jangan pakai rasa bersalah murahanmu buat maluin aku. bukan. Yening, otakku kacau sekarang. Aku masih belum tenang. Kasih aku waktu lagi ya. Shen Yanjing. Sudah terlalu malam. Jangan pergi.
Ning. Tadi sempat hujan, kakimu sakit nggak? Pasien kondisinya lumayan parah. Suruh misi ke tempat saya cek detail. Oh, Makasih, Dok. Lain kali hati-hati ya. Ya, aku ngerti. Makasih. Cuma masalah kecil. Oh ya, nenek katanya lagi kangen sama kamu. Kalau sempat jenguk dia ya. Akhir-akhir ini Pasien kok baik banget sama si pincang itu. Dia malah jahat sama nenek kan? Harusnya dia diusir dari sini bukan? Iya, kalau terus begini, siapa nyonya rumah sebenarnya? Jadi nggak jelas. Hebat banget kamu, Yeni. Shen Yancheng gak pernah segitu perhatian ke aku. Kalau nggak bisa dapat hatinya, dapat orangnya dulu aja. Asal malam ini lewat, Yening, suamimu jadi milikku. Ditambah sedikit drama Shen Yancheng, malam ini kamu pasti tak bisa lolos dariku. Anjang, aku sudah buat sup buatmu. Minum selagi hangat. Aku nggak lapar. Demi buatkan sup untukmu, tanganku sampai kena panas. Tapi kamu sama sekali nggak lihat aku. Kalau sudah luka, pakai obat saja. Pakai obat? Buat apa? Sup yang aku buat nggak ada yang mau minum. Mending aku sakit aja. Oke, aku minum sekarang. Pakai obat sendiri. Kok tiba-tiba panas banget? Kalau nanti semuanya sudah terjadi, soal kamu mau nikahi aku atau tidak, sudah nggak bisa kamu pilih. Yancheng, biar aku bantu kamu. Yancheng. Kamu keluar dulu, biar aku tenang. Keluar! Yancheng, buka pintu. Kamu nggak mau aku lagi. Sudah lupa janji kamu ke aku. Padahal sudah tambah dosis obatnya, dia masih bisa tahan. Kamu lagi ngapain? Tidak bisa. Jangan sampai kesempatan ini hilang. Yancheng bilang, dia sedang gak enak badan. Jangan ada yang ganggu. Kembali ke kamarmu. Jangan cari masalah sendiri. Mudah-mudahan aja. Nggak apa-apa. Yancheng, kamu baik-baik. Shen Yancheng, baik. Shen Yancheng. Shen Yancheng, lepaskan aku. Sadar dong. Lepaskan aku. Lihat baik-baik, aku bukan jauh caca.
bebek yang sudah matang, yang seharusnya sudah menjadi makanan yang siap disantap dengan mudah dan tanpa hambatan sama sekali, malah tiba-tiba terbang, pergi tanpa diduga sama sekali, membuat orang yang sudah menyiapkan untuk memakannya merasa sangat terkejut dan tidak percaya sama sekali dengan apa yang terjadi di depan mata mereka. Seolah-olah semua yang direncanakan tiba-tiba berubah arah dalam sekejap waktu yang sangat singkat, tanpa ada tanda-tanda sebelumnya yang bisa diperhatikan atau diantisipasi. Dosis obat besar. Shen Yancheng pasti semalam nggak sadar. Selama aku ngotot bilang itu aku, dia juga nggak bisa apa-apa. Caca. Yang Xin, Semalam itu kamu... Yanchen, lupa. Semalam aku kirim sup buat kamu. Habis itu kamu... Yanchen, biar aku bantu. Obat semalam kamu yang kasih kan? Jauh Caca, demi naik ke tempat tidurku. Kamu benar-benar nekat. Yanchen, aku terlalu cinta kamu. Cintai aku! Kamu cinta aku atau cinta musuh? Posisi ini kamu pasti tahu sendiri. Kamu penolong hidupku. Aku nggak salahkan kamu. Tapi selain itu, jangan harap yang lain. Yancheng, dengarkan penjelasanku. Yancheng. Tidak bisa. Aku harus cari kesempatan lagi supaya bisa mengandung anak Shen Yancheng. Posisi Bu Shen harus jadi milikku. Yancheng, semalam kamu. Jangan biarkan dia tahu tentang Zhao Caca dan aku semalam. Semalam kita nggak terjadi apa-apa. Baguslah. Dasar cowok brengsek, habis main langsung lupa orang. Aku benar-benar salah lihat. Aku dengar semalam Kak Caca dan Shen lagi tidur bareng. Bagus, Kak Caca, sebentar. Jadi, Bu Shen. Padahal semalam itu aku, kok bisa jadi Zhao Caca? Tidak bisa. Aku harus bicara Yancheng, jelaskan semuanya. Iya kan? Aku juga dengar Shen sekarang lagi cari Kak Caca lagi. Jadi Kak Caca sebentar lagi bisa punya si kecil kan? Jangan minum lagi. Yancheng, bukankah kamu pernah bilang aku ini Nyonya Shen? Kenapa begitu Yening muncul, kamu langsung berubah? Yang berubah, kamu perilakumu membuatku ragu. Apakah benar kamu yang dulu menyelamatkanku? Yancheng, kamu tega meragukanku hanya karena Yening. Apa bagusnya dia? Bagus atau tidak, aku bisa menilai sendiri. Jangan pergi, Yancheng. Aku benar-benar suka kamu. Cukup. Jangan rendahkan dirimu sendiri. Tenang. Ini bukan seperti yang kamu kira. Urusanmu sudah tidak ada hubungannya denganku. Kita ini cuma perjodohan bisnis saja. Yening, apa kamu benar-benar tidak peduli? Iya, aku benar-benar tidak peduli. Lihat, Bapak Shen sebulan ini nggak peduliin dia. Dia masih sempat nanam bunga. Iya tuh, siap-siap aja diusir sama Pak Shen. Tunggu, biar aku beri dia pelajaran dulu.
kamu mau bicara sama aku? Aku kasih obat. Tahan ya. Tahan. Jangan gerak dulu ya. Jangan bergerak sama sekali. Kalau kamu sudah tahu rasanya sakit, maka lain kali jangan lagi bertindak dengan gegabah seperti ini ya. Karena tindakan yang tidak terencana bisa membuatmu terluka dan merugikan dirimu sendiri. Bukan karena kau. Aku cuma mau lindungi orang yang aku jaga. Kok aroma obatnya familiar banget ya? Mungkin agak sakit, tahan aja. Apa kita pernah ketemu sebelumnya? Yanil, apa kita pernah ketemu sebelumnya? Yancheng, akhirnya kamu mengenali aku. Yancheng, kita. Yancheng, kamu bakal jadi ayah. Jangan bercanda. Mana mungkin kamu hamil? Bercanda atau enggak, lihat sendiri aja. Yeni, dengar penjelasan aku dulu. Kalian sudah punya anak, apalagi yang mau dijelasin? Aku nggak mau ganggu kalian bertiga kumpul. Yancheng, aku hamil. Kamu pasti akan tanggung jawab kan? Kamu sendiri tahu dari mana anak ini datang. Aku bisa bertanggung jawab soal anak. Tapi posisi Nyonya Shen, nggak mungkin aku kasih ke kamu. Kenapa? Aku sudah sampai segininya. Dia belum terpancing. Tenying, kita ngobrol. Semuanya nggak seperti yang kamu bayangkan. Aku cuma dipaksa sama Joe Caca. Maaf, aku nggak tertarik dengan urusanmu. Kalau misalnya aku yang mau, gimana? Shen Yancheng, lepaskan aku. Dengar aku dulu. Aku dikasih obat sama Joe Caca, bukan atas keinginanku. Aku nggak peduli kamu mau atau enggak. Anak itu milikmu, kamu harus tanggung jawab. Anaknya bakal aku tanggung jawab. Tapi posisi Nyonya Shen cuma milik. Kamu benar-benar ahli menjaga keseimbangan. Sayangnya, aku nggak mau besarkan anak orang. Shen Yanjing, batalkan pertunangan kita. Pertunangan nggak bisa dibatalkan. Kamu mau batalkan? Ini pas. Sekarang beda. Apa bedanya? Waduh, memang beda. Pertunangan kita dari awal sampai akhir, buatku tetap sama. Shen Yancheng. Aku capek. Bening, kamu harus seperti ini? Beri aku sedikit waktu lagi. Aku pasti akan bereskan ini. Maaf, aku sendiri nggak bisa melewati hal ini. Dari awal aku cuma pura-pura hamil. Aku juga bingung nanti 10 bulan lagi gimana. Ye, Ning. Ini kamu sendiri yang datang padaku. Kamu panggil aku ke sini, mau ngapain lagi sih? Ye, Ning. Aku tahu kamu sebenarnya
yang sudah menyelamatkan Shen Yanzheng. Akhirnya, kamu ngaku juga. Tapi, kata-katamu ini harusnya bukan ke aku, tapi ke Shen Yanzheng. Kebenaran penting buat Shen Yanzheng. Yang dia cinta itu aku. Kalau enggak, anak yang di perutku ini dari mana datangnya? Kusaranin kamu sadar diri. Kalau enggak gimana kamu bisa celakain aku lagi? Mencelakai kamu, aku bisa bikin hidupmu lebih sengsara dari mati. Nona Ye, hari ini aku kasih pelajaran terakhir. Kebenaran itu nggak penting. Caca, Yanzheng bukan aku yang mendorongnya, karena aku tidak memiliki alasan atau niat untuk melakukan hal seperti itu. Dan aku juga tidak berada di lokasi tersebut pada saat kejadian itu terjadi. Minggir dulu. Maaf, kami sudah berusaha, tapi anaknya nggak bisa diselamatkan. Itu Yening dia. Iri karena aku mengandung anakmu. Dia taruhku ke air. Aku lawan dia. Caca, jangan gegabah. Yanzheng, aku mau lapor polisi. Yening, ini upaya pembunuhan. Dia harus bayar anak kita. Tenang saja. Aku pasti akan memberimu penjelasan. Tenang. Yanzheng, bukan aku. Aku nggak dorong dia. Dia jatuh sendiri, Yening. Kamu harus minta maaf ke Caca. Anaknya sudah tiada. Jadi kamu juga pikir aku yang dorong dia? Shen Yanzheng. Baiklah. Kalau kamu nggak percaya aku, nggak ada lagi yang bisa kubicarakan. Dia mau menuntutmu atas upaya pembunuhan. Kalau ini sampai ke polisi, itu buruk buatmu. Bagus kan? Orang benar nggak takut bayangan. Aku percaya, hukum akan membela aku. Kolam renang nggak ada kamera, nggak ada saksi. Cukup! Dari awal kamu memang nggak pernah percaya aku. Peduli, Xiao Caca. Pergi sama dia. Jangan pergi. Kamu harus minta maaf ke Zhao Caca. Kalau tidak, jangan harap pergi. Mengancam aku? Baik. Aku pergi sekarang. Mau lihat bagaimana kamu menghentikan aku? Shen Yanzheng, lepaskan aku. Shen Yanzheng, lepaskan aku. Yening, soal ini aku harus memberi dia penjelasan. Sebenarnya Zhao Caca kasih kamu minuman apa sih? Kamu percaya dia segitu banget? Dia penyelamatku. Kamu yakin penyelamatmu itu dia? Apa maksudmu? Hanya ada satu di dunia. Oke. Ini. Lalu kamu milikku. Shen Yanzheng. Gawat, pasien mau bunuh diri. Caca, Caca jangan nekat. Yening datang untuk minta maaf ke kamu. Ayo, ke sini. Kenapa kamu buat anakku mati? Kenapa? Kembalikan anakku padaku. Caca, cukup acting. Kamu tahu sendiri kenapa anakmu hilang. Sampai sekarang pun kamu masih nggak ngaku. Bahkan harimau nggak makan anaknya sendiri. Tapi kamu demi menjebak aku, anak kandungmu pun nggak kamu lepaskan. Bukan cuma satu anak saja, pertaruhkan nyawa pun saya. Aku tetap mau bikin kamu sengsara. Ciao, Caca. Kamu gila. Belum pernah aku lihat wanita sejahat kamu. Kamu sama sekali nggak pantas jadi ibu. Yening, kamu sudah bikin anakku mati. Sekarang masih mau fitnah aku. Yening, kamu masih manusia nggak sih? Anakku sudah hilang. Hidupku di dunia ini nggak ada artinya lagi. Mending mati saja. Caca, jangan nekat turun dulu. Anakku, yang malang. Bahkan belum sempat lihat dunia ini baik-baik. Lihat papa mama.
Aku udah keburu dibikin mati sama wanita jahat ini. Tenang dulu. Bicara baik, aku akan urus ini. Ciao Caca, sebenarnya kamu mau apa? Ening, minta maaf ke Caca sekarang. Yanceng, lapor polisi. Tuduh dia berusaha membunuh. Kita harus balas kematian anak kita. Caca, kita jangan lapor polisi dulu. Tenang saja. Aku pasti akan cari keadilan untuk anak kita. Yening, berlutut sekarang. Aku sudah bilang, dia jatuh sendiri. Bukan aku yang dorong. Aku nggak mau dengar alasanmu. Minta maaf sekarang juga. Kamu gak bisa percaya sama aku sekali aja. Meski cuma satu kali. Kamu nggak ngerti omongan orang ya? Aku suruh kamu minta maaf. Yening, jangan paksa aku pakai kekerasan. Shen Yanzheng, aku benar-benar kecewa sama kamu. Kamu memang gak akan sadar sebelum kena masalah. Salahmu karena berani sakiti anak. Aku nggak lakukan. Cacat sialan. Kali ini di Yanzheng, aku pasti akan Tening? Jangan sentuh aku. Dasar lumpuh. Tanpa Shen Yanzheng melindungimu, apa yang bisa kau lakukan untuk melawan aku? Tening. Yening. Kalau aku nggak lakukan ini, masalah ini bisa sampai ke polisi dan kamu pasti kena masalah. Dokter, gimana hasil pemeriksaannya? Aneh juga. Gimana kamu jadi suami? Istrimu sudah hamil. Tapi kamu nggak tahu. Katakan, siapa pria asing itu? Pria asing apa? Aku nggak tahu. Maksudmu? Bilang langsung. Kalau enggak, aku tunjukkan akibat pengkhianatan. Kamu fitnah aku, bikin Phil Caca keguguran. Sekarang kamu mau tuduh aku lagi? Pura-pura. Silakan terus. Pura-pura. Aku hamil. Jangan-jangan. Malam itu. Ini, kamu pakai perasaan cintaku untuk seenaknya sendiri. Cinta, kamu ngerti apa itu cinta? Katakan, siapa sebenarnya pria asing itu? Ini belum sama. Sudah begini, kamu masih membela ya? Kamu sebegitu cintanya sama dia? Baik, Yening, kamu bilang ya, gugurkan anak ini, malam ini. Anak ini milikku. Kamu gak pernah gugurkan. Kamu seharusnya tahu hari ini akan datang saat tidur dengan pria lain di belakangku. Aku harus gugurkan anak malam ini. Shen Yanzheng, anak itu gak bersalah. Gak bersalah. Waktu kamu selingkuh dan mempermalukanku, pernah mikir aku juga gak bersalah? Kalau kamu benar-benar benci aku, nanti setelah anak lahir, bebas kamu perlakukan aku apa saja. Malam ini, aku harus gugurkan anak itu. Aku juga ingin kamu merasakan betapa sakitnya. Dokter, gugurkan anak. Dokter, saya tidak setuju.
hormati keinginan ibu hamil. Aku suaminya. Aku punya hak memutuskan. Seseorang. Pegang dia. Jangan mendekat. Letakkan gunting. Lihat nih. Jangan dekati. Datang lagi aku bunuh diri. Kening. Tanpa izin aku, kamu nggak boleh mati. Shen Yanzhen, tolong lepaskan aku. Lepaskan. Aku mau kamu di sisiku. Siksa pelan biar tahu konsekuensi khianat. Harus saling menyakiti. Bertahan gak ada akhir. Pahit pun tetap buah. Jangan harap bisa kabur dari sisiku. Bawa dia kembali ke keluarga Shen. Jaga baik-baik. Itu Shen. Itu Shen. Iya. Si Pincang malah hamil. Anaknya Shen Yanzhen. Aku sama sekali nggak akan membiarkan kamu lahir. Tenang. Sayang. Mama bakal lindungi kamu. Kalian mau ngapain? Mau ngapain? Sesuai perintah Yanzhen, kukulkan anak haram itu. Tahan dia. Si Pincang hamil anak haram, masih mau lahirin? Mimpi aja. Shen mau lihat istrinya enggak? Lihat dia. Sekarang aku pengen banget bunuh dia sama anak haram itu. Pasien jelas peduli sama istrinya, tapi malah ngomong sebaliknya. Kamu berani ngotorin gaun yang Yanzhen kasih ke aku. Aku bakal bunuh kamu. Kalian ngapain bengong? Hajar dia. Kak Caca, ini kayaknya nggak bagus deh. Apa yang nggak bagus? Dia hamil anak haram. Kalian pikir Yanzhen masih bakal lindungi dia? Kalian harus tahu jelas siapa istri Shen yang sebenarnya. Dai lumpuh, mati sama anak haram kamu aja. Jangan sentuh anakku. Hari ini gak ada yang boleh ngomong soal ini keluar. Baik. Yanzhen, tolong selamatkan anak kami. Yanzhen, tolong selamatkan anak kami. Ada apa sama Pak Shen? Gak ada apa-apa. Yening. Yening. Bangun. Yening. Yening. Bangun. Panggil dokter. Ayo, cepat. Ayo. Dokter. Ning. Anaknya selamat, cuma luka luar dan sedikit shock, tidak apa-apa. Kamu sudah sangat lelah.
Aku harus bagaimana denganmu? Hatiku benar-benar sakit sekali. Yancheng, aku sudah buat sup untukmu. Coba cicipi. Yancheng, coba rasakan. Enak nggak? Yancheng, kamu menyiramku. Sakit. Lain kali berani lukai Yening lagi, tidak sesederhana ini. Kenapa kamu membela Yening? Sudah lupa janji kita. Kamu pernah menolongku. Tentu aku akan berterima kasih seumur hidup. Tapi aku tidak bisa menyakiti Yening. Tapi dia yang membuat anak kita meninggal. Dia juga selingkuh di luar. Bahkan hamil. Yo. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Yancheng, Silakan pergi. Tidak usah diantar. ini semua salahmu. Si lumpuh. Aku nggak akan maafkan kamu, Yancheng. Kamu istirahat dulu. Aku pergi duluan. Jangan sentuh aku, Yening. Anakku yang tercinta, Yening. Anakku. Kamu segitu pedulinya sama anak itu. Shen Yangshen, anakku. Dia sudah meninggal. Anakku. Kenapa bisa begitu? Detak jantungnya saja sudah ada. Kamu dan Zhao Caca membunuh anakku. Kembalikan anakku. Lepaskan. Yening, tenang dulu. Lepaskan aku. Kembalikan anakku. Yening, di matamu aku ini masih suamimu atau bukan? Lepaskan. Kamu begitu ngotot mau punya anak? Kak, oke, aku turuti. Lepaskan aku. Lepaskan. Kamu segitu pedulinya sama anak haram itu. Kamu segitu cintanya sama dia. Shen Yangshen, mohon lepaskan aku. Aku capek. Kamu mau aku melepaskanmu, biar kamu bersama dia. Anakmu masih hidup? Tapi, seumur hidupmu, jangan harap bisa keluar dari keluarga Shen. Kalau kamu berani kabur, aku bakal bunuh anak ini. Nak, Mama gak akan biarkan siapapun melukaimu lagi. Kamu mau kabur? Kok kamu ada di sini? Ikut aku. Jalan terus lewat pintu belakang, ujungnya langsung ke jalan raya. Kenapa kamu mau bantu aku? Bantu kamu? Aku cuma bantu diri sendiri. Kalau bukan karena kamu, aku sama Shen Yancheng udah menikah. Kuharap setelah kamu pergi, jangan pernah balik lagi seumur hidup. Tenang aja, aku nggak akan balik. Kak Caca, kamu beneran biarin dia pergi? Belum tentu juga dia bisa keluar hidup. Kasih pincang ini cantik juga, sayang banget kalau dibunuh. Iya juga sih. Nggak tahu rasanya gimana ya, perempuan yang pernah sama konglomerat. Jangan sentuh aku. Lepaskan aku. Kak, dia sedang hamil. Jadi makin seru kan? Jangan sentuh aku. Tangannya. Shen Yangshen, tolong aku. Ada apa dengan Bos Shen?
Tidak apa-apa. Ayo, pergi. Dasar perempuan galak, sekarang juga akan kubuat kau tunduk. Bawa mereka pergi, layani baik-baik. Itu, Boshen. Kamu mau pergi kemana? Tidak mau kemana-mana. Kamu mau cari laki-laki itu ya? Shen Yanchen, hubungan kita hanya perjanjian bisnis. Gak ada dasar cinta. Kenapa kamu gak bisa melepaskan aku? Melepaskanmu, membiarkanmu cari laki-laki itu. Sudah kubilang, kalau kamu berani kabur, anak ini akan kubunuh. Jangan sentuh anakku. Hati-hati. Kamu nggak apa-apa. Ikut aku. Luka di tanganmu itu dari mana? Bukannya urusan kamu. Tubuhku banyak luka. Nggak masalah tambah satu lagi. Kamu mau keluar? Aku bisa suruh orang temanin, tapi kalau kamu mau kabur, aku nggak masalah buat patahin kakimu. Kamu belum tahu, kakiku ini rusak gara-gara siapa? Jangan bilang penyebabnya pria itu. Urusan kalian, aku nggak mau tahu. Shen Yanchen, kamu pasti bakal nyesel. Yang paling aku sesali itu nggak pernah patahin kakimu. Kamu emang gak bisa diselamatin. Yening, berhenti! Pukul aja. Walaupun kamu patahin kakiku, aku tetap mau pergi. Kamu benar-benar pikir aku nggak berani patahin kakimu? Terserah kamu. Biao, patahin kakinya. Yeni, baliklah. Bu, Direktur Shen cuma ingin menakuti Anda. Sebaiknya Anda pulang saja. Bukankah kamu bilang mau mematahkan kakiku? Lakukan. Kamu sangat cintai dia sampai patah kaki demi bertemu dia. Ya, aku memang mencintainya. Di hatiku, kamu bahkan tidak sebanding 1/10.000 dari dia. Shen Yancheng, Shen Yancheng. terima kasih menyelamatkan saya. Shal ini cuma satu-satunya kamu pakai. Jadi, kamu milikku. Aku akan bertanggung jawab padamu. Kamu nggak harus begini. Ada alasan khusus. Kalau ternyata aku memang mau. Shen Yancheng, penyesalan terbesarku seumur hidup adalah mengenal kamu. Bagus, sangat bagus. Biao, patahkan kakinya. Direktur Shen, aku bicara emosi. Kamu bahkan nggak mau dengar kata-kataku. Ibu, maaf ya. Hari ini hujan. Kakimu sakit nggak? Shen Yanchen, kamu peduli dengan kakinya. Terus kakiku gimana? Kakimu pincang kenapa? Aku nggak peduli. Kakiku kalau angin atau hujan juga sakit. Kalau parah sampai nggak bisa berdiri. Pernah kamu peduli sama aku? Wanita licik kayak kamu patah pincang. Cukup! Kok bisa dipukuli sampai begini?
Ini urusan keluarga aku, gak ada hubungannya sama kamu. Justru kamu, kakak, apa pernah kenal sebelumnya? Kenal, terus kenapa? Dia itu istrimu. Kamu gak seharusnya sekeras itu. Sayang, dia mau kabur, kamu datang. Jangan-jangan jemput dia? Dia jemput aku. Kenapa? Kenapa kamu begitu? Dulu hamil anak orang, sekarang mau pergi sama orang yang aku benci. Masih ada aku suamimu? Waktu kamu pertama kali membawa Jauh Caca pulang ke keluarga Shen, Kamu juga sama sekali tidak anggap aku sebagai... Beda. Caca pernah bantu aku harus balas budi. Kalau gitu balaslah. Kenapa urusin aku? Mau pergi atau punya anak sama pria lain, itu bukan urusanmu. Shen Yangcheng. Tamparan ini lunasi semuanya antara kita. Mulai hari ini, kita nggak akan ketemu lagi. Kok dia bisa punya sal ini? Yancheng, sup ayam buat kamu. Kenapa? Dulu kan kamu yang bilang mau nikahin aku. Shen Yancheng, lupa? Dulu aku bener-bener salah lihat kamu. Kamu yakin yang nyelamatin kamu itu dia? Iya nih, ternyata malam itu kamu yang selamatin aku. Yancheng, dengerin aku. Shell ini punyaku. Sebenarnya ceritanya begini. Sampai sekarang pun kamu masih mau bohongin aku? Bukan begitu, Yancheng. Shell ini milikku. Yening yang merebutnya. Semua kebusukan yang kamu lakuin, nanti aku hitung satu persatu sama kamu. Pergi sana. Jangan pergi. Yancheng. Kaki kamu susah jalan, mau kemana? Biar aku antar. Oke, terima kasih ya. Yening, jangan pergi. Itu salahku. Aku yang gak bisa membedakan. Aku nggak ngerti maksudmu. Minggir. Boleh gak kasih aku satu kesempatan lagi? Cukup satu kali. Orang kayak kamu nggak layak jadi ayah anakku. Anak gak penting buatku. Asal kamu jangan tinggalkan aku, boleh? tinggal jika mau, pergi jika mau. Kamu cinta aku? Atau takut orang lain ambil mainanmu? Bukan begitu, Yening. Jangan tinggalkan aku. Lepaskan! Kenapa? Kamu bilang cinta? Aku harus tetap di sampingmu. Waktu nanti ketemu lagi, orang yang kamu peluk pasti Zolchat. Waktu dia menjebak aku, kamu juga bantu dia. Orang seperti kamu, kenapa aku harus kasih kamu kesempatan? Jangan pergi. Menjijikan. Aku nggak cinta kamu lagi. Jangan ganggu aku. Maaf aku nggak mengenali kamu waktu kita ketemu lagi. Setiap kali salah paham sama kamu, itu salahku. Baru sadar orang yang aku cinta itu kamu. Itu juga salahku. Dan Ning, mau hukum aku gimana pun boleh. Asal jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Cintai aku. Kumohon, jangan pergi. Oh. Cinta yang datang terlambat lebih murah dari rumput. Yening, jangan pergi. Yening, aku salah. Yening, jangan pergi. Yening, yang merupakan nama yang sering digunakan di masyarakat Tionghoa. Biasanya terdiri dari dua karakter
Ya sebagai nama keluarga dan Ning sebagai nama pribadi. Yang memiliki arti damai atau tenang dalam bahasa Tionghoa. Mau aku tinggal, mau aku pergi. Orang seperti kamu gak layak jadi ayah anakku. Lepaskan aku. Kenapa harus? Apa harus? Kamu bilang cinta, aku harus di sisimu. Orang, gini. Kenapa aku harus beri kamu kesempatan? Menjijikan Yening, jangan pergi. Tuan Shen, Anda sudah bangun. Di mana Yening? Tuan Shen, kami sudah kirim orang untuk mencari keberadaan Nona Yening. Tenang saja. Yening bakal balik lagi enggak? Lalu, gimana dengan Zhao Caca? Sao Caca. Tuan Shen, orangnya sudah dibawa kemari. Yancheng, lihat baik-baik. Yang selamatin kamu malam itu tuh aku. Kamu gak boleh kayak gini sama aku. Yancheng, kakiku sakit. Kakimu sakit ya? Kalau gitu sekalian aja aku patahin. Jangan, Yancheng, jangan. Yancheng, jangan Yancheng. Yancheng, Yancheng, tidak. Jangan. Aku tidak mau. Semua ini adalah utangmu pada Yening. Shen Yancheng, apa hakmu memukulku? Semua ini terjadi karena ulahmu. Kalau bukan karena kamu pura-pura jadi penolongku, Yening juga nggak akan dipaksa pergi. Shen Yancheng, kamu benar-benar menyedihkan dan lucu. Kalau saja kamu percaya sama Yening sekali saja, apa dia bakal meninggalkanmu? Semua ini akibat perbuatanmu sendiri. Diam! Shen Yancheng, kamu benar-benar sombong dan angkuh. Orang seperti kamu gak pantas dapat cinta. Mau mati ya kamu? Kamu memang gak tahu diri ya? Ada apa? Kena juga sama omonganku, ya? Kamu sendiri yang usir Yening. Dia udah pingkang-pingkang datang nyari kamu. Dia pakai gaun pengantin. Kamu malah suruh orang lain lepasin baju dia. Shen Yancheng, kamu brengsek. Aku tunjuk bajingan. Sesungguhnya, lepaskan gaun pengantinku. Lepasin aku, lepaskan. Shen Yancheng, aku benar-benar salah lihat kamu. Cukup. Di kamar nenek itu kamu bahkan injak kaki dia yang luka. Coba tebak, seberapa parah sakit yang dia rasakan saat ini? Ini semua ulah Yening. Kamu kejam. Masih manusia. Bukan aku. Aku nggak masih ngeles aja. Kalau bukan kamu, apa Caca? Bisa jadi aku. Kenapa nggak bisa dia? Peduli aku. Mata kamu, aku seperti ini. Shen Yancheng, suatu hari kamu pasti... Bukan begitu. Aku kasih tahu rahasia lagi. Sebenarnya aku nggak hamil. Malam itu, orang yang tidur sama kamu itu, Yening. Coba tebak, anak haram yang mau kamu gugurin waktu itu. Sebenarnya anak siapa? Tuan Shen. Bawa wanita ini pergi. Aku mau. Dia balas 2 kali lipat rasa sakit. Yening. Oh, tidak. Yancheng, tolong aku. Jangan. Yancheng, tolong lepaskan aku. Yancheng, bawa dia pergi. Tidak. Shen Yancheng, kamu yang maksa aku. Kalau aku harus mati, aku juga mau saya. Kamu ikut. Kenapa dadaku sesak banget? Ningki, kamu gak jatuh cinta sama Shen Yancheng kan? Kamu masih ingat nggak keluar dari organisasi itu harus bayar apa? Masih mau kepala batu? Kapten. Sudah
3 bulan. Kamu malah nggak nyari rahasia bisnisnya Yanceng. Malah jatuh cinta sama dia. Bahkan hamil anaknya yang nggak diinginkan. Linky siap menerima hukuman. Sepertinya waktu itu aku cuma menghancurkan 1 kakimu. Pelajaran itu masih kurang ya. Kalau begitu, kemampuanmu dan kakimu biarin aja di sini. Harusnya aku nggak bawa kamu dari panti asuhan. Pelihara anjing aja masih lebih baik dari kamu. Linky memang mengecewakan atas bimbingan Kapten. Dulu, aku sudah pernah bilang ke kamu. Kalau agen rahasia, sampai punya perasaan, tinggal nunggu mati aja. Bakti, jangan sentuh anakku. Aku siap lakukan apa saja yang kamu mau. Mohon bantu terlambat. Kapten, aku bisa kembali ke keluarga Shen buat ambil rahasia bisnis untukmu. Aku ubah pendapatku. Kamu nggak perlu ke keluarga Shen cari rahasia bisnis. Aku bakal bikin Shen Yanjing sendiri yang kasih aku. Maaf Shen, belum ketemu Miss Shenning. Bodoh. Lanjut cari. Kalau nggak ketemu, kamu nggak perlu balik. Itu Shen. Halo, Yening ada di tangan saya. Siapa kamu? Jangan tanya siapa saya. Ada sesuatu di email yang pasti kamu minati. Apapun yang kamu mau bisa saya kasih. Asal jangan lukai Yening. Mau lihat Yening datang sendiri ke desa kotak 188? Kalau tidak, 2 nyawa hilang. Halo! Ying. Dan, lama nggak ketemu ya? Shen, selamat jalan. Masih kalian lagi? Siapa yang suruh kalian? Biarpun dikasih tahu, kamu tetap nggak bakal dengar. Ayo, serang! Shen Yancheng. Yening, aku jemput kamu pulang. Yening. Nggak nyangka. Keluarga Shen punya orang setulus kamu. Senyi, diam. Kamu nggak layak panggil aku begitu. Kalau bukan karena kamu, seluruh keluarga Shen sudah jadi punyaku. Kenapa kamu rusakin mainanku? Minta maaf ke Ultramanku, bukan aku. Aku nggak lakukan itu. Anak itu mencuri mainanmu, merusaknya. Aku lihat, dia pencuri. Aku cuma lihat sebentar, bukan pencuri. Anak pencuri. Bukan pencuri apa lagi? Ibumu sudah merebut ayah tuan muda. Lalu kau mencuri mainan tuan muda juga. Benar-benar anak haram yang enggak tahu malu. Kamu nggak boleh hina ibuku. Kamu anak kecil malah berani gigit aku. Tak hajar kamu. Berhenti, nggak boleh pukul orang. Kamu nggak apa-apa kan? Nggak usah peduliin aku. Shenyi, kamu mau apa? Sun Baobe, sini nenek peluk. Kakak jahat. Anak bandel. Apalagi yang kamu lakukan? Kakak besar curi mainan kakak kecil. Rusak. Dorong adik. Nenek, aku enggak. Ibu macam apa? Anaknya pun begitu. Anak luar saja berani ganggu tuan muda. Cepat berlutut. Kalau nggak dihukum, kamu pikir sudah jadi tuan rumah sini ya? Panggil orang, laksanakan hukuman keluarga. Siap. Nenek, jangan pukul kakak. Bawa tuan muda pergi. Baik. Kalau bukan karena ibumu meninggal sakit, aku juga nggak akan izinkan kamu masuk keluarga Shen. Kamu berani mengincar barang milik cucuku? Kamu juga nggak tahu siapa dirimu. Punya ibu, tapi nggak ada yang membesarkan. Jangan mainan kecil saja.
Asal aku mau, seluruh keluarga Shen jadi milikku. Aku mendirikan organisasi khusus, menunggu 20 tahun, cuma supaya suatu hari bisa menginjakmu habis-habisan. Setiap dendam ada pelakunya. Setiap utang ada pemiliknya. Lepaskan Yening. Aku serahkan diri padamu. Kamu mungkin belum tahu jati diri Yening yang sebenarnya. Apa maksudmu? Nama aslinya Ling Qi, agen yang aku tempatkan di dekatmu. Pertemuan pertama kalian berdua, itu semua aku dan Ling Qi yang atur. Bagaimana? Gak enak kan? Dipermainkan orang? Yening, dia bohong kan? Lakukan saja sesuai dengan perintahku. Kalau enggak, bayi dalam kandunganmu sama Shen Yancheng bakal mati. Hahaha. Benar kata dia. Aku bukan Yening. Aku adalah agen Ling Qi. Jadi, pertemuan kita juga kalian yang atur. Betul. Yening, aku mau dengar isi hatimu. Shen Yancheng, kamu gampang banget dibohongi. Aku udah bosan nipu kamu. Kamu malah belum bosan. Mustahil. Kamu masih mau punya anak dari kita berdua? Kali ini aku kabur supaya bisa menggugurkan anak ini. Yening, kamu bohongin aku. Masih cintaku. Shen Yancheng, kamu benar-benar lucu. Kamu tahu nggak? Orang kayak kamu kasihan dan bikin jijik. Cara kamu memohon cintaku benar-benar kayak anjing. Kamu itu bikin aku jijik. Aku nggak pernah mencintaimu. Bahkan anak di dalam perutku juga bikin jijik. Shen Yancheng. Tutup mereka berdua. Tunggu aku dapat semua saham Shen Yancheng. Lalu aku bunuh mereka. Bodoh, kalau mau bohong sama aku, bohong lebih lama. Tidak, perlu. Tangan perempuan ada bekas luka nggak bagus. Aku ini agen, tampang nggak penting. Lihat kita sekarang, mirip malam dulu waktu kita kabur dari kejaran nggak? Pasti sakit banget ya. Tidak apa-apa. Udah biasa. Esi, terima kasih sudah menyelamatkanku. Namaku Shen Yancheng. Shen Yancheng. Ini satu-satunya shell, kamu pakai saja. Sudah lupa. Sejak lama. Entah kamu Yening atau Ling Qi, kamu tetap istriku. Mau kamu Yening atau Ling Qi, kamu tetap istriku. Kayaknya tiap orang suka melakukan hal yang mengharukan diri sendiri. Aku akan buktikan cintaku seumur hidup. Tolong percayalah sekali ini. Ling Qi, Daripada ngomong gitu, mending mikirin cara keluar. Abio sudah di jalan ke sini. Untuk jaga-jaga, kamu pergi duluan. Penjagaan di sini ketat. Gimana cara keluar? Besok pagi aku akan mengalihkan mereka. Kamu keluar lewat pintu belakang. Di sana ada mobil. Shen Yancheng.
Linky, aku tanya, di mana Shen Yancheng? Ini, cepat, pergi. Mau kabur? Kapten, tolong lepaskan aku. Kamu tahu terlalu banyak. Aku nggak bisa biarkan kamu pergi hidup-hidup. Serang! Yancheng. Maaf, aku terlambat. Antar pasangan malang ini pergi. Yancheng, buka pintunya, Yancheng. Cepat pergi. Bawa anak kita jalani hidup yang baik. Shen Yancheng. Jangan lihat. Yancheng, sebuah kota yang kaya akan warisan budaya dan keindahan alam, di mana setiap sudutnya menyimpan cerita menarik yang siap dijelajahi. Shen Yancheng, jangan buat aku takut. Bangun, aku antar kamu pulang. Kenapa kamu yang bawa dia pulang? Kamu kira kamu masih agen nomor 1 Yuncheng dulu? Aku rela bertarung sampai mati. Agen nomor 1 Yuncheng yang terkenal. Demi seorang pria, kamu sampai uratmu putus dan jadi pincang. Sekarang bahkan mau mati demi seorang pria. Benar-benar jadi bahan tertawaan. Kakimu pincang kenapa? Aku nggak peduli. Perempuan berbisa. Kayak kamu. Pantas pincang. Kamu belum tahu kaki ini patah karena siapa? Kamu jangan bilang saya karena pria itu ya. Maaf, ini semua salahku. Kalian memang pantas mati. Jadi matilah. Shen Yancheng. Sekarang giliranmu. Pergi. Letakkan senjatamu. Yancheng. Bisa bangun nggak? Aku antar kamu pulang. Yancheng. Ibu, apa ini kisahmu sama ayah? Iya. Ngomong-ngomong, ayah kemana? Ayahmu itu